Coba bayangin, dari sebuah desa kecil di Senegal bisa sampai ke panggung termegah sepak bola dunia. Nah ini dia kisah Sadio Mane. Seorang pria yang permainannya bukan cuma mengubah takdirnya sendiri, tapi juga membangun masa depan banyak orang. Mane itu lebih dari sekedar atlet hebat loh. Dia itu simbol harapan. Buat ribuan anak muda di seluruh Afrika, perjalanannya itu jadi bukti nyata. Bukti kalau mimpi mereka, sekecil apapun kelihatannya, itu benar-benar bisa jadi kenyataan. Tapi, kisah Mane ini sebenarnya cuma satu bagian dari fenomena yang jauh lebih besar. Coba lihat angka ini. Di tahun 2023 aja, ada hampir 1.500 pesepak bola pria yang pindah dari Afrika. 1.500. Jadi ini bukan lagi soal perjalanan satu orang, ini udah kayak migrasi massal yang semuanya didorong oleh satu hal, mimpi. Oke, sekarang kita balik lagi ke sosok utamanya, pria yang ada di pusat fenomena ini. Karena perjalanan pribadinya itu kayak cermin loh, cermin dari harapan dan ambisi satu benua penuh. Jadi, semua ini berawal di Bambali, sebuah desa kecil, di mana sepak bola itu bukan kemewahan, tapi udah jadi bagian dari hidup sehari-hari. Nah, orang-orang yang lihat dia main waktu kecil tuh ingat banget. Katanya anak ini beda, cepat, gigih, gak ada capeknya. Bakat spesialnya itu udah kelihatan banget dari awal. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit. Soalnya, untuk benar-benar ngertiin Mane, kita juga harus ngertiin sistem yang membentuk dia. Yaitu sejarah panjang para pemain Afrika yang pindah ke liga-liga luar negeri buat mengejar karir. Pola migrasinya ini berubah drastis loh. Dulu, para pemain biasanya ngikutin jalur kolonial, misalnya ke Prancis atau Portugal. Terus, tahun 1995, ada yang namanya putusan Bosman. Nah, ini penting banget. Keputusan ini menghapus batasan pemain asing dari Uni Eropa. Dan, boom! Pintunya kebuka lebar. Sekarang, pasarnya udah bener-bener global. Pemain Afrika bisa kemana aja di seluruh dunia. Tapi ya, migrasi ini nggak merata di seluruh benua. Afrika Barat dan Utara itu jadi pusatnya. Kenapa? Karena di sana infrastruktur buat pengembangan bakatnya lebih kuat, kayak akademi-akademi profesional gitu. Nah, sebaliknya, Afrika Timur tuh masih ketinggalan. Mereka masih terkendala banyak faktor, baik sejarah maupun struktur. Oke, sekarang kita balik lagi fokus ke Mane. Yuk, kita telusuri jejak perjalanannya yang spesifik. Sebuah perjalanan yang membawa dia dari akademi di Senegal, melintasi berbagai liga top di Eropa. Nah, ini dia tangga kesuksesannya, langkah demi langkah. Awalnya dari Akademi Generation Foot, terus pindah ke FC Metz di Prancis. Di sini dia sempat kesulitan adaptasi loh, tapi pas di Red Bull Salzburg, Austria, disitulah bakatnya meledak. Dia jadi sensasi, dan dari sanalah jalannya terbuka ke panggung terbesar, Liga Premier Inggris. Begitu sampai di Southampton, dia nggak buang-buang waktu, langsung mencuri perhatian. Gimana nggak, dia cetak 3 gol cuma dalam waktu kurang dari 3 menit. Bayangin, itu rekor hat-trick tercepat di Premier League dan sampai sekarang belum ada yang bisa mecahinnya. Momen itu kayak pernyataan tegas, saya diciptakan untuk sepak bola Inggris. Dan tentu aja langkah berikutnya, Liverpool. Di bawah asuhan Jurgen Klopp, Mane bukan cuma jadi bintang biasa, dia benar-benar mencapai puncak permainannya, jadi salah satu pemain terbaik di dunia. Titik. Di Liverpool, bareng Salah dan Firmino, dia membentuk salah satu trio penyerang paling ikonik di zaman modern. Wah, mereka bertiga itu klop banget. Saling melengkapi dengan sempurna, kombinasi gerakan, pressing, dan kreativitas mereka inilah yang bawa Liverpool juara macam-macam, termasuk trofi Premier League yang udah ditunggu-tunggu selama 30 tahun. Jadi apa sih yang bikin Mane ini begitu spesial? Jawabannya bukan cuma soal kecepatan. Yuk kita bedah sedikit kecerdasan taktisnya, karena inilah yang benar-benar bikin dia beda dari yang lain. Mane itu contoh sempurna dari peran modern yang disebut inside forward. Jadi dia bukan lagi pemain sayap tradisional yang cuma lari-lari di pinggir lapangan. Dia ini ancaman ganda. Seorang inside forward yang bisa tiba-tiba menusuk ke tengah dengan eksplosif dan jadi pencetak gol utama. Nah, di sini letak keunikannya. Mane itu bisa main melebar kayak pemain sayap klasik, bisa banget. Tapi kekuatan utamanya itu pas dia cutting inside atau motong ke tengah. Pergerakan yang cerdas dan insting predatornya itu yang bikin dia jadi kayak penyerang kedua yang mematikan banget. Oke, karir klubnya emang luar biasa ya. Tapi warisan seorang Mane itu dibangun di atas 2 pilar lain yang sama pentingnya. Pertama, kesuksesan bersejarahnya bareng timnas Senegal, dan kedua, jiwa sosialnya yang luar biasa. Buat Senegal, dia itu pahlawan. Beneran. Dia yang nendang penalti kemenangan bersejarah buat ngasih gelar Piala Afrika pertama buat negaranya di tahun 2021.
Terus, dia pimpin lagi mereka buat juara kedua kalinya. Udah statusnya legenda nasional, permanen. Dan hebatnya lagi, di luar lapangan dampaknya mungkin lebih besar. Di kampung halamannya Bambali, dia nggak pernah lupa daratan. Dia yang danain pembangunan rumah sakit, sekolah, fasilitas olahraga. Secara nyata dia mengubah kehidupan orang-orang di sana jadi lebih baik. Kisah sukses Maneh ini kan luar biasa banget. Tapi, penting buat kita untuk balik lagi lihat gambaran besarnya. Karena ada sisi lain dari sistem migrasi ini. Sisi yang lebih gelap yang seringkali kita lupakan. Karena kenyataannya bisa dibilang cukup suram. Gini deh, untuk setiap satu Sadio Mane yang sukses, ada ribuan pemain muda lain yang mimpinya hancur di tengah jalan. Mereka ketemu agen nakal, dieksploitasi, dan seringkali nasibnya malah terlantar di negara orang. Selain itu, ada juga dampak yang namanya brain drain. Maksudnya apa? Ya, ketika semua pemain terbaiknya pergi, liga-liga lokal di Afrika jadi sepi, minat penonton turun, investor nggak mau masuk, dan ujung-ujungnya perkembangan sepak bola di benua itu sendiri malah jadi terhambat. Jadi, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan besar. Kisah Mane itu jelas sebuah kemenangan, sebuah inspirasi. Tapi pertanyaannya, apakah sistem yang melahirkan dia ini secara keseluruhan benar-benar menguntungkan sepak bola Afrika? Nah, jawabannya nggak sesederhana itu. Dan mungkin ini pertanyaan paling krusial yang harus dijawab untuk masa depan sepak bola di benua itu.